Shalom semuanya, haleluya. Mari bernyanyi bersama saya. Rayakan, Yesus rayakan. Saudara, luar biasa. Dalam lagu ini dikatakan dia bangkit, dia bangkit. Yesus bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Itulah yang kita deklarasikan pada hari ini, di mana kita semua umat percaya merayakan kebangkitan Kristus. Bahkan karena Kristus bangkit pada hari yang ketiga dalam korbannya pada hari Minggu, maka kita beribadah di hari Minggu. Para rasul di dalam kitab Kisah Para Rasul mengubah ibadah yang menurut tradisi Yudaisme pada hari Sabat atau hari Sabtu, lalu kemudian berganti pada hari Minggu. Dan hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara semua sudah bersuka cita dalam ibadah perayaan kebangkitan Kristus di gereja kita masing-masing. Dan saya mengucapkan selamat hari kebangkitan Kristus. Dan hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat sepanjang malam, sebelum kita tertidur dengan nyenyak. Mungkin ada saudara yang lagi spend time dengan keluarga, berholiday kalau saudara di Australia atau di tempat lain, karena ini hari libur. Selamat berholiday, dan ada baiknya sebelum tertidur kita kembali mendengar firman Tuhan, mengingatkan kita akan karya kebangkitan Kristus. Ayat hafalan yang tidak terlalu panjang dari 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Wah, luar biasa Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu saudara bisa membaca seluruh pasal 1 Korintus 15 ini, karena ini adalah pasal mengenai kebangkitan tubuh kita. Karena Kristus sudah dibangkitkan, di dalam salah satu bagiannya nanti kita akan melihat kita pun akan dibangkitkan. Kristus adalah jaminan kebangkitan tubuh kita. Kebangkitan Kristus membuat iman kita berarti. Bila Kristus tidak dibangkitkan, kata ayat yang tadi kita sudah baca, maka sia-sialah iman kita, sia-sialah pemberitaan kami. Kami di sini tentunya mengacu kepada Paulus dan rekan-rekannya yang dengan giat memberitakan Injil mengenai kematian dan kebangkitan Kristus. Kalau memang kebangkitan Kristus itu hanya cerita dongeng yang tidak memiliki kebenaran, maka apa yang Paulus sudah nyatakan dalam surat-suratnya, bahkan dia mati dipenggal, itu sia-sia. Bahkan saya juga menyampaikan renungan setiap malam seperti ini, sia-sia kalau Kristus tidak bangkit. Tapi karena Kristus sudah dibangkitkan, maka iman kita makin kuat. Maka kita melakukan segala kegiatan rohani kita tidak sia-sia, karena kita tahu kita melakukannya untuk Kristus yang hidup, yang sudah mati bangkit dari kematian. Kalau kita membaca dalam ayat yang ketiga, misalnya ya, di situ dinyatakan sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Dan ayat yang keempat dinyatakan ia pun sudah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan ini mengacu kepada nubuatan-nubuatan yang sudah diberikan sebelumnya, baik dari mulut Tuhan Yesus maupun dari banyak nabi-nabi di perjanjian lama, bahwa Kristus memang harus mati, menderita, tetapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan lagi dan hidup selama-lamanya. Karena Yesus sudah bangkit, maka iman saudara tidak sia-sia. Bahkan karena kebangkitan Kristus, kita memiliki pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Ayat 19 dikatakan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, pengharapan kita melampaui hidup di dunia ini. Pengharapan kita melampaui apa yang kita miliki sekarang, tapi untuk kekekalan. Karena Kristus sudah dibangkitkan, maka kita pun akan menerima tubuh kemuliaan dan dibangkitkan tubuh yang tidak bisa sakit, menderita, dan berdosa lagi. Tubuh yang akan selamanya forever, yang muda senantiasa.
Saudara, penderitaan, masalah, dan kesulitan yang kita alami di dunia ini hanya sementara. Kita semua akan masuk dalam kekekalan di mana kita akan berbahagia selama-lamanya di dalam Kristus Tuhan yang sudah bangkit bagi kita. Karena itu mari tetap semangat dalam hidup ini, jangan pernah mudah menyerah dalam hidup ini. Masalah apapun yang kita hadapi tidak sebanding dengan kuasa kebangkitan Kristus. Kalau Bapa, Kristus, dan Roh Kudus sendiri terlibat membangkitkan Kristus, maka kita pun akan disanggupkan untuk menjadi pemenang dalam masalah, persoalan, dan pergumulan kita. Kiranya pesan firman renungan malam ini yang juga pesan renungan kebangkitan Kristus meneguhkan dan menguatkan kita. Selamat merayakan kebangkitan Tuhan kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar kita bisa tidur dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan besok pagi kita bangun dengan sukacita dan pengharapan yang baru. Menjalani hari-hari kita bersama Kristus yang sudah bangkit dan menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.